Selamat pagi anak-anak ibu, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran sejarah. Hari ini kita belajar materi baru, di mana sebelumnya kamu sudah belajar bagaimana latar belakang bangsa barat datang ke Indonesia. Hari ini kita akan membahas bagaimana perlawanan bangsa Indonesia di daerah. Karena kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia menyebabkan terjadinya imperialisme Belanda terhadap wilayah Indonesia. Perlawanan atau perjuangan bangsa Indonesia di daerah yang hari ini akan kita pelajari adalah perlawanan di Maluku, kemudian perlawanan di Pulau Jawa, perlawanan rakyat di Sumatera Barat, perlawanan rakyat di Aceh, dan perlawanan rakyat di Pulau Sumatera, khususnya di Sumatera Utara dan Tapanuli. Bukalah buku kamu halaman 170 sampai 173 untuk mendampingi materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Jangan lupa Ibu selalu ingatkan agar kamu harus selalu berdoa sebelum memulai aktivitas. Dan jangan lupa mengisi daftar hadir di GCR sebagai tertib administrasi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini setelah kamu melihat video pembelajaran yang Ibu tampilkan, yang pertama kamu harus mampu menjelaskan alasan perlawanan rakyat di daerah terhadap penjajahan Belanda. Kemudian kamu harus mampu menunjukkan tokoh-tokoh pahlawan daerah yang memberikan perlawanan di daerahnya masing-masing. Lalu kamu harus mampu mencari bagaimana awal terjadi peristiwanya perang di Ponorogo. Dan kemudian kamu harus mampu menjelaskan peristiwa perang Paderi di Sumatera Barat. Dan terakhir, kamu harus mampu menunjukkan upaya Belanda menguasai Aceh. Kita mulai bagaimana perlawanan rakyat Maluku terhadap penjajahan Belanda. Peristiwa perlawanan rakyat Maluku ini terjadi pada tahun 1817. Tokoh utamanya adalah Thomas Matulesi Patimura. Jadi pada waktu itu Thomas Matulesi Patimura bersama pasukannya berhasil menghancurkan benteng Dürstedt milik Belanda. Dan pada saat itu Residen Belanda Vandenberg terbunuh dalam pertempuran melawan pasukan Thomas Matulesi Patimura. Lalu Belanda kemudian meminta bantuan pasukan tambahan dari Ambon dan dari Pulau Jawa. Dengan adanya bantuan yang datang dari Ambon dan Pulau Jawa, akhirnya satu persatu wilayah Maluku berhasil direbut oleh Belanda. Patimura kemudian ditangkap oleh Belanda. Perjuangan Thomas Matulesi Patimura kemudian diikuti atau dilanjutkan oleh Christina Marta Tiahau. Christina Marta Tiahau ini sudah mulai ikut berjuang melawan pasukan Belanda sejak umur 17 tahun. Dia ikut dengan orang tuanya, khususnya ayahnya, dalam melawan pertempuran melawan Belanda. Tahun 1817, orang tua Christina Marta Tiahau dan Christina Marta Tiahau berhasil tertangkap dan mereka ditawan di kapal. Lalu kemudian mereka dihukum dengan kerja paksa. Christina Marta Tiahau akhirnya meninggal karena sakit dalam proses menjalani hukuman kerja paksa tersebut. Selanjutnya adalah perlawanan rakyat di Pulau Jawa. Tokoh-tokoh utamanya adalah Pangeran Diponegoro, kemudian Sentot Alibasah, dia adalah tangan kanan dan sahabat dekat dari Pangeran Diponegoro, Kiai Maja, dan yang terakhir adalah Pangeran Mangkubumi. Perlawanan rakyat di Jawa itu dikenal dengan peristiwa Perang Diponegoro. Perang Diponegoro berlangsung dari tahun 1825 sampai tahun 1830. Latar belakang terjadinya Perang Diponegoro adalah kemarahan dari Pangeran Diponegoro ketika makam
leluhurnya, tanah dari makam leluhurnya itu diambil alih oleh Belanda. Belanda memasang patok-patok untuk menguasai tanah tersebut dan akan dijadikan sebagai jalur transportasi, khususnya jalur kereta api. Pangeran Diponegoro bersama pasukannya itu berusaha untuk terus melawan Belanda. Belanda kewalahan dan lalu melakukan strategi benteng Stelsel. Artinya mereka melakukan pembentengan terhadap masuknya perlawanan dari Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Dengan strategi benteng Stelsel, itu Pangeran Diponegoro terpaksa harus menyerahkan diri. Karena apa? Karena dengan sistem strategi ini, tokoh-tokoh yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perjuangan melawan Belanda itu berhasil ditangkap satu persatu. Jadi Pangeran Diponegoro menyerahkan diri dengan tujuan untuk membebaskan mereka. Lalu Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Makassar atau Sulawesi Selatan dan akhirnya meninggal di Sulawesi. Selanjutnya adalah perlawanan rakyat Sumatera Barat yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Peristiwa dari perlawanan rakyat Sumatera Barat dikenal dengan Perang Paderi. Hal ini disebabkan karena pada saat itu tahun 1821 terjadi pertempuran atau konflik atau perselisihan antara kaum adat dengan kaum Paderi. Kaum Paderi ini adalah kaum yang beragama atau alim ulama. Perselisihan tersebut dimanfaatkan oleh Belanda. Belanda berpihak kepada kaum adat untuk mendukung kaum adat melawan kaum Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Kemudian tahun 1833 kaum adat dan kaum Paderi berhasil bersatu kembali menyelesaikan konfliknya dan mereka bersama-sama melawan Belanda dan berhasil merebut kota Bonjol di Sumatera Barat. Tahun 1837 Bonjol berhasil diambil alih oleh Belanda dan Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh pasukan Belanda, dibuang ke Ambon, lalu diasingkan ke Minahasa, juga di kawasan Sulawesi. Perjuangan Tuanku Imam Bonjol kemudian dilanjutkan oleh Tuanku Tambusai. Sekarang kita beralih ke perlawanan rakyat Aceh. Tokoh-tokoh ini pasti sudah kamu kenal, yaitu Teku Umar, kemudian ada Teku Cik Ditiro, ada Cut Nyadin yang merupakan istri dari Teku Umar yang melanjutkan perjuangan suaminya setelah suaminya tewas atau gugur. Dan kemudian salah satu tokoh yang terkenal juga adalah Panglima Polim. Berikut adalah bagaimana peristiwa perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda. Jadi tahun 1873 itu awal mula bagaimana rakyat Aceh melawan Belanda. Pada saat itu Jenderal Kohler tewas dalam pertempuran melawan pasukan yang dipimpin oleh Teku Umar. Kekuatan pasukan Belanda itu semakin diperkuat dengan menambah pasukan. Belanda berhasil menguasai beberapa wilayah di Aceh. Pada saat mereka sudah berhasil menguasai beberapa wilayah di Aceh, mereka pikir Aceh sudah menyerah terhadap kekuatan mereka. Tapi kenyataannya, kekuatan peperangan Aceh itu masih terus berlangsung. Rakyat Aceh secara kompak terus melawan Belanda bahu-membahu. Kekuatan dari peperangan Aceh adalah karena rakyat Aceh itu sangat tunduk dan patuh terhadap ulama. Jadi mereka apapun yang diperintahkan ulama, terutama dalam berhadapan dengan Belanda, itu mereka patuhi. Sampai akhirnya seorang tokoh Belanda, Dr. Snok Hurgronje, itu melakukan politik adu domba, yaitu politik divide et impera,
yang mengadu domba antara ulama dengan kaum bangsawan di Aceh. Bahkan Dr. Snockhorger itu berusaha mengambil simpati rakyat Aceh dengan pura-pura masuk ke dalam agama Islam. Akhirnya, dengan politik adu domba tersebut, satu persatu tokoh-tokoh pejuang di Aceh gugur. Dan akhirnya terjadilah perjanjian plakat pendek. Dalam perjanjian ini ditunjukkan bahwa Aceh menyerah kepada Belanda dan Belanda akhirnya berhasil menguasai wilayah Aceh. Kita bahas yang terakhir, yaitu perlawanan rakyat di Sumatera Utara, khususnya di daerah Tapanuli. Tokoh utamanya adalah Sisingamangaraja ke-12. Dia adalah seorang bangsawan. Perlawanan rakyat Tapanuli itu berlangsung lebih kurang selama 29 tahun. Dimulai dari tahun 1878 sampai 1907. Sisingamaraja ke-12 itu berjuang melawan Belanda di daerah Tarutung. Tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja ke-12 memusatkan pertahanan pasukannya di daerah Dairi. Tapi dalam pertempuran melawan Belanda, akhirnya Sisingamangaraja ke-12 gugur. Jadi beberapa peristiwa perlawanan rakyat di daerah yang telah kamu saksikan tadi atau kamu dengarkan dengan tujuan utama mereka ingin mempertahankan wilayahnya. Mereka tidak mau wilayah tersebut dikuasai oleh Belanda. Kita pada penutup hari ini, cobalah kamu pelajari perlawanan rakyat di Bali, di Kalimantan, dan Sulawesi melalui buku pegangan yang ada sama kamu dan kenali tokoh-tokoh pejuang dari masing-masing daerah tersebut. Silakan bertanya terhadap apa yang sudah Ibu sampaikan apabila ada hal-hal yang tidak atau kurang kamu pahami. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari Ibu.